warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang hormati, alhamdulillah siang hari ini telah hadir di hadapan kita Bapak Insinyur Khairul Rizal. Beliau adalah praktisi pengadaan, banyak membantu pengadaan di BUMN, BUMD, termasuk di PLU, rumah sakit, termasuk menggagas perdirnya PLU harapan kita, dan lainnya yang mungkin sempat ya tidak saya ketahui, banyak yang beliau lakukan. Beliau termasuk pengurus DPP IAPI Pusat Jakarta. Ya, hari ini berkenan hadir untuk menjelaskan mengenai strategi pengadaan, suatu proses pengadaan yang bisa diterapkan di banyak tempat, tidak hanya di pemerintahan saja, bisa di BUMD, BUMN, di BLU, dan sebagainya. Harapannya Bapak Ibu ketika ini nanti bisa membantu teman-temannya di BUMD maupun di BLU maupun di rumah sakit pengadaan yang lebih strategis, pengadaan yang lebih membawa profit dan sebagainya. Bapak Ibu, presentasi adalah sekitar 50 menit. Setelah itu kita buka tanya jawab sekitar 40 menit. Silakan Bapak Ibu nanti menggunakan fasilitas raise hand. Ya. Mengenai sertifikat kehadiran akan disampaikan setelah tanya jawab lah 20 menit sebelum acara berakhir. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak lupa mengisi sertifikat tadi agar Bapak Ibu bisa memiliki sertifikat untuk kegiatan hari ini. Selanjutnya kami persilahkan dengan hormat kepada Pak Khairul Rizal untuk menyampaikan presentasi materinya. Silakan Pak. Baik Pak Muji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini satu kehormatan nih bisa bertemu dengan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian lewat Pak Muji. Jadi saya bilang sama Pak Muji kalau Perpres saya belajar sama Pak Muji nih. Jadi kalau saya diundang ngomong Perpres, saya ngikut aja. Jadi hari ini saya ingin mencoba sharing kepada Bapak-Bapak Ibu sekalian bahwa ternyata pengadaan itu ada ilmunya. Saya bisa share ya Pak Mudi ya? Yes. Ya, ini udah kelihatan ya? Jelas Pak, silakan. Jelas ya? Ya. Jadi saya sebutkan namanya adalah strategic procurement. Jadi procurement strategy implementing strategic procurement. Menuju pengadaan yang mudah, cepat, terpercaya, dan berkelanjutan. Jadi ini kredo kita. Saya tadi udah dapat penjelasan bahwa kita didatang dari berbagai latar belakang. Ada dari ASN, ada non-ASN. Nah, kenapa saya berbicara ini? Karena ada triggeringnya. Jadi pada tahun 2018, Pak Agus Prabowo di Bandung itu mendeklar bahwa pengadaan Indonesia ke depan harus cepat, mudah, dipercaya. Nah, ditambah terakhir itu dengan berkelanjutan. Jadi kredonya itu menuju pengadaan Indonesia yang mudah, cepat, dipercaya, dan berkelanjutan. Nah, statement ini diulang lagi oleh Pak Roni tahun ini menuju pengadaan barang dan jasa pemerintah simple, fast, and trusted. Nah, pertanyaan saya, apakah kita sudah menuju ini atau apakah kita sudah mempraktikkan ini? Ada yang bisa kasih komen? Jadi sebagai ilustrasi, kalau pengadaan simple fast trusted ini di di best practices internasional ini disebut dengan strategic procurement. Jadi strategic procurement itu indicatorsnya simple, fast, and trusted. Nah, kebalikannya itu disebut dengan transactional procurement. Jadi yang transactional procurement itu apa? Tidak simple, tidak cepat, tidak compliance atau banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di dalam prosesnya. Sangat birokratis. Nah, itu dua keadaan yang ada di dunia pengadaan di dunia best practices. Jadi kalau kita lihat keadaan pengadaan kita hari ini saya coba sampaikan juga dari teman-teman LKPP. Ini adalah realitas. Suara saya dengar ya, Pak Muji ya?
Jelas Pak, clear. Jelas ya. Ini adalah realitas pengadaan kita hari ini. Jadi satu, pengadaan telah menjadi salah satu topik hangat bagi banyak pihak di Indonesia. Salah satu negara di dunia yang paling banyak menggeser, membawa praktek pengadaan dari praktek perdata menjadi praktek pidana. Info KPK itu 80% kasus korupsi adalah kasus pengadaan. Nah, yang realitas berikutnya belum ada memang sekolah atau perguruan tinggi yang secara khusus mengajarkan ilmu pengadaan. Sehingga saat ini yang bekerja di pengadaan semua dari latar belakang yang berbeda. Gitu ya. Nah, yang menarik nomor 6, pedoman pelaksanaan pengadaan berbagai organisasi di Indonesia termasuk yang dapat membuat aturan sendiri seperti BUMN, saya kayaknya harus matiin video nih. BUMD, BLU, dan swasta umumnya dibuat atau diturunkan berdasarkan pada pedoman pengeluaran anggaran yang nyontek Perpres. Sehingga keadaannya sekarang kita merasakan praktek pengadaan kita ini indicatorsnya itu adalah banyak paket, kontraknya berdasarkan tahun anggaran atau jangka pendek, dan pembayarannya lama atau ada tempo. Nah, inilah yang disebut dengan transactional procurement. Dan sebagai saya summary-kan, pengadaan strategik itu indicatorsnya kebalikannya. Paketnya sedikit, karena apa? Karena kita konsolidasi, atau kalau jasa gitu, buat kontrak bersama. Kedua, kontraknya jangka panjang. Ketiga, bayarnya cepat. Nah, realitas ini yang sekarang terjadi adalah realitas yang terbalik. Artinya apa? Inilah challenge kita bagaimana kalau istilahnya modernisasi atau transformasi pengadaan. Nah, ini catatan realitas hari ini. Kita nggak bisa pungkirin, kita adalah salah satu negara di dunia yang paling banyak menggeser atau membawa praktek pengadaan dari praktek perdata menjadi praktek pidana. Nih kita lihat kasus-kasus di KPK. Nah, kalau kita pelajarin permasalahannya apa? Ya, permasalahan pengadaan saat ini itu apa? Satu, hasil pengadaan banyak belum sesuai dengan tujuan pengadaan. Kita berbicara best value for money, tetapi hasilnya belum sesuai dengan itu. Waktu pemrosesan pengadaan kita panjang karena banyak paket dan masa kontrak umumnya tahunan membuat pengadaan sangat transaksional. Dokumentasi pengadaan kita terlalu banyak dan tersebar. Ya. Kemudian kesulitan koordinasi para pihak terkait. Program pemberdayaan UMKM dan pengadaan TKDN dan penggunaan TKDN belum efektif. Pengadaan dianggap hanya pekerjaan administratif atau clerical atau tambahan. Belum terbangun profesionalisme dan kemandirian pengadaan. Banyak tekanan atau tuntutan dari berbagai pihak. Dan tantangan dalam menjaga prinsip-prinsip pengadaan. Jadi kalau kita sampaikan, kok orang bilang pengadaan kita itu jelimet dan rumit. Apa bapak-bapak, ibu-ibu merasakan seperti ini? Pak Muji? Ya Pak, semua galau. Kenapa? Karena kita pada hari ini sedang mempraktikkan yang namanya transactional procurement. Jadi kalau sebagian orang mengatakan kita melakukan yang namanya administrative procurement, belum melakukan strategic procurement. Nah kalau kita lihat lagi, summary-nya praktek pengadaan kita hari ini apa? Paketnya banyak, umumnya dipepetkan ke batas nilai. Kalau pembelian langsung 50 juta, 100 juta dipepetkan. Pengadaan langsung, seleksi langsung, jadi dipepetkan. Jadi kalau kita lihat paket itu pasti rata-rata mepet. Jadi kalau 200 juta jadi 190-an, 199 dan gitu. Nah kontraknya jangka pendek. Padahal LKPP udah mencontohkan kontrak bisa 3 tahun dengan kontrak lain. Tapi kita masih lakukan itu kontrak jangka pendek atau per transaksi. Jadi per item kita lakukan kontrak. Itu disebut dengan kontrak jangka pendek. Proses pembayarannya lama, ada tempo. Nah inilah yang disebut dengan sehingga pengadaan menjadi sangat administratif, panjang, rumit, birokratis,
atau kita sedang mempraktekkan yang namanya transactional procurement. Ya. Jadi fenomena administratif procurement, kita lihat ini kertasnya banyak, meetingnya sering, yang ada kita merasakan keruwetan. Nah ini sebagai ilustrasi, tadi Pak Wo dengan Pak Roni sudah mengatakan pengadaan itu akan simple, fast, dan trusted. Jadi kalau saya ibaratkan, kita mau ke Bandung dari Jakarta, kita sudah punya jalur puncak, kita ada jalur tol Cipularang, tapi kita masih lewat puncak hari Sabtu. Jadi tidak akan pernah sampai ke Bandung itu dengan efisien. Jadi inilah kira-kira gambaran hari ini. Jadi kita masih melakukan yang namanya sistem dan praktek pengadaan kita hari ini yang sangat transaksional. Jadi ya sangat administratif. Nah padahal tadi visionnya adalah bagaimana kita mendapatkan membuat pengadaan yang simple, fast, and trusted. Nah, turunan pedoman pengadaan di berbagai jenis organisasi di Indonesia, ini bisa dilihat, ini pemerintah, ini ada Perpres, BUMN ada Permen, BUMD ada Perka dan PP, BLU pengecualian, dan KK Migas ada SKK Migas ada PTK. Ini adalah semua organisasi yang bisa dipengaruhi dengan aturan yang dibuat. Dan umumnya yang terjadi, padahal BUMN ini sudah ditantang membuat aturan sendiri, BUMD buat sendiri, BLUD dikecualikan, tetapi kenapa semuanya masih ribet? Tapi semua pedoman tersebut di atas masih membuat praktek pengadaan kita sangat transaksional, ditandai dengan itu tadi, banyak paket, kontrak jangka pendek, dan pembayaran lama. Dan organisasi di atas masih melakukan praktek transaksional procurement. Barang mereka sudah diberi kebebasan. Nah, kalau kita lihat berapa besar nilai pengadaan di Indonesia, karena dampak yang bisa diatur itu luar biasa. Tahun 2021 ini pemerintah itu sekitar 1.200, BUMN 2.100, Migas itu 500, hampir 3.800 triliun. Jadi inilah besarnya nilai pengadaan yang dipengaruhi oleh aturan tadi. Nah, kita tahu tadi umumnya aturan masih menggunakan aturan yang sangat administratif. Itu ya. Nah, apa itu strategic procurement? Ya. Jadi strategic procurement ada pengadaan strategis, adalah proses pengadaan yang bertujuan untuk memastikan pengadaan barang dan jasa mencapai tujuan pengadaan dan selaras dengan tujuan organisasi. Nah, ini yang perlu dipertegas, selaras dengan tujuan organisasi. Ya kalau organisasinya BUMN, BUMD itu kan organisasi profit. Jadi pengadaan itu harus bisa meningkatkan laba gitu. Karena laba itu cuma apa? Laba itu pendapatan dikurangin cost. Dan cost itu hanya 3, gaji, biaya bank, dan ketiga adalah pengadaan. Dan kalau kita gaji nggak bisa diturunin, biaya financial nggak bisa diturunin, satu-satunya adalah pengadaan. Ini satu pengadaan strategis. Kemudian aktivitas pengadaan strategis membutuhkan kerjasama dari semua fungsi internal yang terlibat dan hubungan strategis dengan pihak eksternal penyedia. Part of SCM, integration of internal dan external function. Jadi supply chain itu adalah integrasi semua pihak internal dan eksternal. Nah ini tujuan pengadaan strategis. Kita sudah biasa mendengar namanya value for money. Ini ternyata ada rumusnya. V ini sama dengan quality dikali service level dibagi time dikali C. V akan besar kalau Q-nya besar, SL-nya besar, T-nya kecil, dan C-nya kecil. Nah, Q-nya itu adalah kualitas yang lebih baik. SL ini service level, kinerja atau pelayanan, penyedia yang lebih baik. Ini yang kita sebut dengan 5T itu, tepat quality, tepat waktu, lokasi respon, penyedia. Dan C ini adalah total cost of ownership atau TCO atau life cycle costing. Kalau itu barangnya kita concern dengan sustainable. Nah yang terakhir P ini, nah ini yang baru. P-nya ini adalah procure to pay. Procure to pay itu dari permintaan sampai payment. Jadi di dalam strategic procurement definisinya adalah dari perencanaan, serah terima, dan pembayaran. Itu ya. Nah, kita mengenal namanya program transformasi pengadaan.
Karena kita hari ini masih di transactional procurement, berarti kita harus moving ke strategic procurement. Nah, apa yang dikerjakan? Di sini ada sistem pengadaan, lingkungan pengadaan. Di sini ada sistem pengadaan. Itu terdiri dari ada regulasi, ada sistem IT, ada organisasi dan SDM, ada GCG. Nah, ini kita mature-kan. Kita mature-kan nih, kalau di LKB disebut dengan maturitas, kita mature-kan. Kemudian setelah ini mature, kita terapkan. Sehingga mencapai best value for money tadi. Nah, ini diselaraskan dengan visi, misi, dan tujuan organisasi. Nah, kalau di profit organization, indikatornya terjadinya cost reduction atau peningkatan efisiensi, naiknya service level, konversi cost menjadi profit, naiknya keuntungan, dan menjadi world class organization. Jadi inilah yang disebut dengan filosofi transformasi pengadaan. Kita moving dari transaksional ke strategic procurement. Nah, ini saya berikan contoh beberapa praktek strategic procurement yang sangat terkenal di dunia. Ini kebetulan saya dulu kerjanya lama di perusahaan minyak, sehingga saya tahu persis apa yang dilakukan. Jadi yang pertama itu ada namanya CRINE Initiative, Cost Reduction in the New Era. Ini ada 6 negara. Jadi ketika tahun 85, oil price itu drop di bawah $10. Ini kebetulan saya baru lulus waktu itu, dan operating cost mereka itu di North Sea ini $13. Artinya mereka minus. Dan mereka kalau nggak melakukan sesuatu akan tidak bisa beroperasi lah, kalau mereka rugi. Terus apa yang mereka lakukan? 6 negara, ini ada UK, Norway, Sweden, ini melakukan yang namanya strategic procurement. Jadi mereka membuat procurement-nya decentralized di satu titik namanya Aberdeen, ini di North Sea, di Inggris. Nah, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan itu sederhana sekali. Develop a strategic initiative which procurement of barang itu mereka konsolidasi. Semua barang yang sama karena industrinya sama, migas, semuanya mereka konsolidasi. Kemudian consumable item, mereka bikin vendor managed inventory. Jadi nggak ada lagi gudang di sisi oil company. Gudang itu mereka bikin seperti Carrefour, mereka siapkan tempat, vendor naruh barang. Jadi sebelum barang itu dipakai masih milik vendor, konsepnya Carrefour. Nah, share service, semua jasa mereka share. Yang namanya pesawat, yang namanya kapal, yang namanya peralatan-peralatan berat itu mereka sharing. Kemudian mereka bikin kontrak jangka panjang dan mereka bayar cepat. Nah, yang bayar ini bank. Jadi mereka ditalangin bank dulu, nanti bank nagih mereka seperti kartu kredit. Dan ini luar biasanya, mereka bisa saving sampai 32%. Dan ini mereka survive. Nah, ini real case. Bapak-bapak bisa browsing, namanya CRINE, Cost Reduction in the Era. Inilah konsep consolidation tadi yang saya sebut, strategi procurement, sharing, kemudian konsolidasi, consumable-nya mereka bikin vendor manage, dan kontrak jangka panjang dan early payment. Jadi konsepnya sederhana, tapi karena mereka butuh, mereka sukses melakukan ini. Nah, kita lihat di sini, kenapa mereka sukses? Karena terpaksa. Jadi, karena mereka terpaksa, kalau nggak terpaksa, mereka akan rugi. Makanya ini mereka sukses. Nah, ini di copy paste oleh Malaysia tahun 86. Nah, ini ada 2. Malaysia itu ada di Kemaman, ini di Semenanjung, dan ini ada di Kalimantan Utara. Ini ada 7 oil company, ini ada 11 oil company. Nah, ini konsep sama, copy paste. Karena mereka associated dengan Inggris, mereka copy paste. Dan apa yang terjadi? Mereka bisa save sampai 35%. Rata-rata. Itu jutaan dolar. Dan mereka survive. Nah, ini kita lihat. Kenapa mereka sukses? Lebih sukses karena dipaksa pakai aturan pemerintah dan Petronas. Jadi Petronas dengan aturan pemerintah mewajibkan itu. Gitu. Jadi kalau kita lihat sekarang, sebenarnya the best consolidation itu adalah katalog. Jadi katalognya wajib beli. Sharing service mereka wajibkan, tidak ada yang namanya jasa yang dikerjakan sendiri, mereka sharing semua. Itu. Yang ketiga mereka bayar cepat. Nah, ini di copy paste oleh Indonesia.
Kita bikin ada 7 hub namanya di sini, ada Natuna, ada Aceh, dan segala macam. Tapi alhamdulillah ini belum berhasil. Karena apa? Karena tidak terpaksa dan tidak dipaksa dengan aturan. Karena apa? Karena kita lihat mereka lebih senang beli sendiri, gitu loh. Nah, ini juga konsep strategic procurement ditunjukkan oleh Toyota. Toyota itu cuma punya 7 kontraktor, kemudian di belakangnya ada subkon, di sini ada UMKM. Dan UMKM ini hanya bikin 1 baut misalkan. Ini diagregasi ini jaringan Kairetsu namanya. Dan ini mereka lakukan sepanjang umur Toyota. Artinya ini tidak ada yang namanya short term kontrak. Semuanya udah strategic relation. Dan ini pengadaan. Nah, ini contohnya di partnya kompresor itu ada ini masing-masing ada subkon. Nah, apa yang saya bisa sampaikan di sini dari kesemua institusi di atas disimpulkan bahwa best practices pengadaan internasional sebagai berikut. 1, procurement best practices internasional ini 1 mengikuti prinsip pengadaan compliance dan GCG jelas. Dan kedua, pola operasi best practices mengikuti strategic procurement. Apa? Simple, fast, trusted, and sustainable. Indikatornya apa? Paket pengadaannya sedikit. Ya, karena dilakukan konsolidasi untuk barang dan share service untuk jasa. E-katalog adalah solusi terbaik dari konsolidasi. Jadi ini sekarang udah mereka pakai e-katalog yang wajib mereka beli. Dan yang ketiga yang menarik itu adalah menggunakan konsep vendor manage inventory. Jadi semua inventory dipindahkan ke sisi vendor. Dan pembayaran cepat, procure to pay. Nah, ini saya lihatkan bedanya antara strategi dengan ini indikator procurement itu banyak paket, sedikit paket, proses panjang, proses pendek, dan ini kontraknya jangka pendek, jangka pendek. Jadi kayak gitu. Jadi ini tetapi dampaknya luar biasa. Kalau tidak begini, yang namanya simple fast trusted pasti tidak akan tercapai. Nah, ini sebagai introduction. Apa ada pertanyaan atau nanti sekalian, Pak Muji? Sekalian aja, Pak. Sekalian aja ya. Kalau mau bertanya dulu juga nggak apa-apa. Ini sebenarnya sesi kedua ini. Bagaimana kita menerapkan. Atau nggak apa-apa kali Pak Muji, biar ada langsung ada pancingan. Kalau ada yang mau bertanya. Atau sebaiknya langsung aja Pak, sampai. Oh, sebaiknya langsung ya. Oke. Atau ada yang mau tanya Bapak? Mungkin ada 1-2 yang bertanya, silakan. Kalau ada 1-2 nggak apa-apa. Jadi saya juga bisa kebayang lagi di mana nih Pak Muji. Pak Anom atau Pak Kasman, ada pertanyaan? Atau bingung? Ini nanti akan saya adopt rohnya ya, karena Pak Kepala itu sudah mengarahkan kita menuju strategic procurement. Pak Jadi kita boleh bertanya? Bertanya silakan sampai di situ. Itu pemahaman prosedural strategic procurement aja. Berbagi nih Pak Khairul Rizal nih. Pak, kalau di pemerintah pusat sih oke lah Pak ya, usaha besar. Seperti kalau di konsolidasi nih, untuk yang kecil-kecil nih, seperti mungkin ATK atau apa gitu kan harapannya kan seperti makan, minum gitu kan langsung ke UMKM nih Pak. Kalau kita menerapkan konsolidasi itu lebih efektif, optimasi atau malah ini Pak ya, bagaimana dengan usaha-usaha yang kecil gitu Pak di sekitar kita gitu, gimana nih Pak dengan strategi seperti itu? Ya, nanti saya mungkin sharing di harapan kita itu kita sudah membuat yang namanya suplai bahan makanan itu langsung petani Pak. Jadi ada koperasi yang mengagregasi petani. Nah, kenapa? Karena selama ini pengadaan bahan makanan itu umumnya yang mengadakan adalah CP-CP, PT-PT yang nggak pernah melihat di mana petani, Pak. Jadi mereka ngambil di pasar, kemudian mereka masukkan. Nah, jadi pertanyaan kita sebenarnya siapa UMKM gitu? Nah, setelah kita pelajari UMKM itu yang Indonesia yang paling besar itu adalah petani. Petani, peternak, nelayan itulah UMKM.
Kemudian ada lagi dari sektor nanti sektor construction yang gali pasir itu Pak, pasir, batu, bata itu real UMKM. Nah, kalau kita beli ke toko, apakah nggak boleh? Boleh, tetapi toko itu value added-nya di mana? Nah, kalau value added-nya hanya cuma numpang lewat, berarti nggak ada value di situ. Jadi kalau saya melihatnya kita nanti mungkin ada sesi saya juga menunjukkan bagaimana UMKM development itu yang real UMKM-nya muncul, Pak. Nah, ini juga salah satu isu di strategic procurement. Kita itu mencari vendor, Pak, bukan menunggu vendor. Nah, kalau kita menunggu vendor, mereka akan daftar, Pak. Kalau mereka daftar, itu pasti cantik. Dokumennya seperti yang Bapak minta. Nah, apakah kita pernah lihat dia itu betul-betul punya orang, punya alat yang betul-betul berproduksi itu? Nah, nanti agregasi itu bisa terjadi kalau Bapak misalkan, kalau Bapak misalnya ATK itu kalau Bapak beli seperti sekarang, maaf tuh saya dibela pengadaan, Bapak belinya ke marketplace. Marketplace itu apakah UMKM? Ya. Karena itu banyak, semua orang bisa buka toko, Pak. Gitu ya. Ya, betul. Ada lagi? Ya, Pak Muklis ini Pak, Kepala ULP Kota Kediri, Pak, Jawa Timur. Wes, mantap. Itu bisa bikin kata lokal tuh, Pak. UMKM-nya hidup semua itu. Ya, siap, Pak. Nah, ini ada Pak Nur Ridayanti nih, Pak. Ibu atau Bapak ini? Bu Nur Ridayanti. Silakan, Bu, dibuka suaranya. Pak atau Nur, mohon maaf, dari Inspektorat Meranti Jambi. Silakan. Silakan dibuka suaranya. Silakan, Bu. Bu ini. Ya, silakan. Dari mana ininya? Silakan Bu Nur Ridayanti. Wah, pencet nih Pak kali. Oh ini. Pak Muhammad Nasir nih Pak, dikasih kesempatan kan nih Pak Muji. Satu ini Pak Nasir ya, Muhammad Nasir, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Pak. Silakan Muhammad Nasir, satu pertanyaan aja. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Izin bertanya nih Pak narasumber nih, dari materi tadi yang disampaikan pada poin permasalahan pengadaan atau sumari proses pengadaan itu poin 9, Pak. Poin 9 itu kan terkait dengan banyaknya tekanan dan tuntutan dari berbagai pihak. Nah, kalau kita hubungkan dengan materi hari ini terkait dengan konsolidasi atau penggabungan paket-paket kecil atau penggabungan paket-paket lah istilahnya itu untuk praktis dalam pekerjaan pengadaan. Nah, menurut saya Pak, kalau di setiap daerah itu kan berbeda Pak ya, berbeda kondisi, berbeda situasi. Karena kalau pekerjaan banyak, pertama kami dari segi fungsional, tentunya inginnya pekerjaan itu banyak Pak, karena mengejar angka kredit kami. Tapi kalau dari segi praktis, memang benar Bapak sampaikan, lebih baik dikonsolidasikan, artinya digabungkan pekerjaan yang sama, yang sifatnya sama, yang satu lokasi. Tetapi Pak, kalau melihat keadaan di lapangan, contoh misalnya pengadaan konstruksi, pekerjaan konstruksi itu misalnya satu kecamatan ada 5, satu lokasi di kecamatan itu. Nah, kalau kita gabungkan satu dikonsolidasikan, memang benar Pak, bagus, cepat, praktis. Tetapi kalau kita bicara banyak tekanan tuntutan Pak, ini pemain lokal Pak, ada pemain lokal di daerah itu kan masing-masing ada pemain lokal. Kalau kita buat satu dikonsolidasikan satu paket, tentunya kan melalui tender satu pemenang. Nah misalnya 19 ditambah 150 tambah 100, sehingga jumlah nilainya itu 350 itu kalau digabungkan dikonsolidasi harus ditenderkan Pak. Tetapi kalau cuma 151, kemudian 160, 180, dijadikan PL, tentunya banyak penyedia lokal, penyedia daerah yang
ikut berpartisipasi ya pemberdayaan masyarakat di lingkungan kota itu sendiri, Pak, di lingkungan itu sendiri. Kalau dibuat tender, kita tidak tahu siapa pemenang, bisa jadi pemenang lokal, bisa jadi pemenang dari luar. Nah, ini tadi kembali nih banyaknya tekanan tuntutan dari berbagai pihak. Ini salah satunya, Pak. Jadi penyedia lokal itu tentunya akan melakukan semacam ya komplain, Pak, komplain kepada pemerintah daerah, terutama misalnya kalau kemarin kejadiannya di Dinas Pendidikan, mereka komplain kenapa penyedia daerah tidak dapat tender, tidak dapat pekerjaan, sementara pekerjaan diberikan orang luar terus. Kalau tender mereka kalah, Pak. Itu. Nah ini terkait dengan yang saya ini tadi, ya mohon bagaimana Pak menghadapi tanggapan Bapak terkait dengan ini tekanan tuntutan ini. Itu Pak. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Jadi tadi saya dari awal udah minta izin ya, kita berbicara sedikit beyond Perpres. Jadi nanti ada mungkin sesi di mana saya memperlihatkan bahwa apakah tender itu solusi. Gitu. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan, bagaimana di North Sea itu yang tadinya mungkin ratusan paket Pak, itu nggak jadi banyak paket. Karena tujuan akhirnya mereka ingin melakukan yang namanya cost reduction. Ya, jadi mereka akhirnya jadi ada yang namanya nanti integrasi Pak. Jadi bisa jadi itu pekerjaan dikerjakan oleh kalau desain kita itu sebenarnya pekerjaan konstruksi itu gampangnya dikasih BUMN, kemudian kalau daerah kasih BUMD, habis itu di belakangnya UMKM. Nah itu dijaringkan, seperti Bapak lihat Toyota tadi. Toyota tuh nggak ada lelang lagi tuh Pak. Jadi udah ada strategic procurement di situ. Nah jadi nanti BUMD-nya untung, BUMN-nya untung, UMKM-nya hidup. Yang hilang itu adalah orang-orang yang diintermediary nggak punya nilai Pak. Gitu. Nanti kita lihat ya. Saya teruskan ya. Ada lagi sebelumnya? Oke Pak, cukup 2 dulu Pak. Lanjut saja Pak. Ya. Jadi seru nanti. Nah. Ya, tadi ini benar. Ini sebenarnya saya samarikan dari presentasi teman-teman di mungkin sebagian dari LKPP juga nih. Nah, ini tadi prakteknya, kemudian ini tadi ilustrasinya. Nah, kita bicara strategic procurement. Nah, ini contohnya tadi sudah saya jelaskan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita menuju ini. Jadi ada satu, Pak. Yang pertama itu kita harus merevisi, Pak. Karena kita tujuannya simple, fast, trusted. Definisinya pun harus dirubah, Pak. Ini mungkin, nah ini bisa sekali. BUMN sangat bisa. Jadi kalau saya mengambil di Perpres itu kan definisi pengadaan itu pengadaan barang. Di pengadaan strategis, pengadaan barang dan jasa itu selalu disebut pengadaan adalah kegiatan untuk penyediaan. Ini saya ambil dari UK nih Pak. Untuk penyediaan dan pengoperasian sarana atau prasarana dan jasa penunjang oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima dan pembayaran. Nah ini kalau kita bisa bikin aturan sendiri kan kita bisa rubah ini Pak. Jadi pengadaan itu hanya penyiapan sarana. Nanti kita lihat apa itu sarana. Sarana itu adalah alat dan barang habis pakai. Ya, prasarana itu infrastruktur. Prasarana itu ada 2, prasarana lama, prasarana baru. Nah, prasarana baru itulah construction. Prasarana lama itu hanya pemeliharaan. Gitu ya. Nanti kita lihat. Nah, ini Bapak-bapak bisa lihat nanti. Jadi redefinisi ini diturunkan. Jadi karena pengadaan ini sudah kita sederhanakan, nah tujuan pengadaan di sini Perpres kita sebut value for money. Di sini mendapatkan barang jasa yang memberikan best value for money. Kemudian dalam kombinasi ya sama untuk mendapatkan best value for money tadi. Nah, jenis pengadaan, nah ini yang mungkin harus diredefinisi ulang. Di sini ada barang, ada kemudian konstruksi, ada jasa konsultasi, di sini ada jasa lainnya. Kalau di sini ada penyiapan sarana. Sarana itu apa? Peralatan dan barang habis pakai. Gitu ya. Nah, barang habis, sarananya ada 2, sarana umum, ini yang kita sebut dengan ATK,
yang ada di semua organisasi. Sarana khusus hanya ada di organisasi dia. Misalkan di rumah sakit ya hanya ada sarana medis, di PDAM sarana PDAM. Nah, prasarana ini infrastruktur, fasilitas penunjang seperti gedung, bangunan dan lain-lain. Nah, ini juga ada dua, prasarana baru, pekerjaan konstruksi, dan prasarana lama. Nah, ketiga jasa penunjang, ada jasa konsultan dan lainnya. Itu ya, coba di reframing dulu nih kita sedang melakukan strategi program bertransformasi dari apa yang kita lakukan. Jadi definisinya pun kita harus redefine. Nanti akan kelihatan bahwa ujungnya jadi simple. Nah, ini silakan dibaca nanti transportasi yang definisi itu pengirian barang itu sarana apa, prasarana apa, jasa penunjangnya apa. Nah, setelah kita paham apa definisi, baru kita belajar tentang bagaimana hakikat pengadaan sebelum kita melakukan yang namanya metode pengadaan. Jadi pertama kita harus memahami siapa kita. Di sini ada pemerintah, ada profit organisasi, di sini non profit organisasi. Ya, di sini ada sektor primer, sekunder, tersier. Nah, kita tahu nih kita siapa. Kita BUMD, kita pemerintah, dan kita non-profit, kita tahu. Nah, setelah kita tahu siapa kita, kemudian kita memahami apa yang dibeli. Nah, memahami apa yang dibeli, ini ada yang namanya kuadran, supply positioning model atau Krasik box. Di sini ada 4. Saya rasa Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah familiar ya, karena ini di SKKNI sudah banyak. Sini ada barang rutin, nilainya rendah, dampaknya terhadap organisasi rendah, yang putih. Kemudian yang bottleneck ini nilainya rendah, dampaknya pada organisasi tinggi. Yang lepres ini nilainya tinggi, dampaknya kecil. Dan di sini kritikal, nilainya tinggi, dampaknya besar. Nggak ada batas nilai. Yang ada di LKPP itu mungkin barang rutin, tapi kertas di perusahaan fotokopi menjadi barang kritikal. Kalau nggak ada kertas, dia nggak bisa jalan organisasinya. Kita memahamin apa yang dibeli, kedua kita memahamin pasar. Ini yang disebut dengan analisa pasar. Jadi kita lihat pasarnya cuma 2, monopoli atau kompetisi. Nah, ini nanti bisa dilihat nih kalau nanti kita mau belajar lebih detail, kita di program sertifikasi LSPPI sudah mendorong kompetensi untuk membangun strategi procurement ini. Kemudian mengenal dan memahami penyedia. Nah, penyedia itu ada motivasinya. Di sini ada marginal, dia tertarik, develop dia sangat tertarik, exploit dia ogah-ogahan, core itu dia sangat tertarik. Nah, setelah kita paham siapa kita, apa yang dibeli, pasar, dan motivasi, baru kita mendesain yang namanya relasi. Nah, inilah desain kontrak, Bapak. Nah, desain kontrak ini dari yang paling spot purchase, regular, kemudian call off atau kontrak payung, sampai terakhir adalah buat sendiri, swakloa atau perusahaan. Artinya ada strategi pengadaan. Strategi pengadaan itu untuk masing-masing kelompok tadi. Inilah hakikat pengadaan sebenarnya. Tidak bergeser. Gimana caranya nih, Pak Muji? Halo Pak Mulis, bagaimana cara menggeser? Gimana Pak? Ada kendala? Nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan. Matiin dulu. Oh ya, di-share lagi ya, share screen lagi. Nah, ini ya. Jadi ini filosofinya sebelum kita melakukan. Jadi yang terakhir itu adalah metode pengadaan. Jadi kalau terakhir lelang dan non lelang itu paling akhir. Yang pertama itu kita harus paham siapa kita, apa yang dibeli, pasar, motivasi, kemudian desain kontrak, dan baru terakhir metode pengadaan. Nah, ini ada Bapak mungkin pernah dengar Krasik box ini. Ya,
Profesor Krasik, yang mendesain supply positioning model. Nah, ini mengatakan bahwa the Krasik matrix can be defined as the procurement portfolio classification method as a starting point, either we go for transactional or strategic procurement. Jadi ini tadi supply positioning model ya. Jadi di sini ketepatan pedoman membuat paket pengadaan akan menentukan kita melakukan transactional procurement atau strategic procurement. Buatlah paket berdasarkan box yaitu sesuai dengan jenis, sektor, dan size organisasi. Jadi ini tergantung dari siapa kita. Nah, ini salah satu contoh yang kita sudah terapkan di BLU PDAM. Jadi PDAM itu jadi simpel, pengadaannya itu hanya sarana, prasarana, dan jasa penunjang. Nah, sarananya ini ada dua, sarana umum, ATK, alat, kemudian ada barangnya, dan ada barang habis pakainya. Nah, ini nilainya. Nah, kita melakukan spend analysis sudah seperti gini. Sarana PDAM-nya sendiri ada alat, ada spare part. Nah, ini nanti kita cari solusinya dan alhamdulillah semuanya bisa dikatalogkan. Prasarana, ini ada prasarana umum, ini pengadaannya ada barang dan jasa, bisa solusinya pakai swakelola, bisa pengadaannya bisa barang dan jasa, ini bisa swakelola penyedia. Nah, yang prasarana apa namanya, jasa penunggungnya ada konsultan dengan jasa lainnya sama ya. Nanti saya akan tunjukkan simplikasinya lah. Nah, ini juga begitu. Ternyata rumah sakit juga gitu. Rumah sakit itu apa? Ada sarana umumnya itu alat kantor, bahan habis pakai kantor. Ada sarana khususnya yang kuning ini, dan ada bahan makanan yang khusus. Nah, solusinya ternyata bisa dikatalogkan. Hairul, suaranya hilang. Oh, iya. Terputus ya? Masih bergabung beliau Pak Muji, cuma suaranya saja hilang. Pak Khairul, suaranya tidak muncul, Pak. Putus, Pak. Sebentar. Bapak Ibu, jadi Pak Khairul ini adalah ahli supply chain management, banyak mengembangkan manajemen pengadaan seperti manajemen kontrak, ya. Pak Khairul sudah bergabung? Ya, ini saya pakai ini sementara saya recover nih. Suara saya dengar nggak dari sini? Ya, jelas, ya. Cuman slide-nya nggak muncul. Jadi ada 4 transformasi pengadaan yang juga diinisiasi oleh LKPP itu. Pertama, kita harus berubah regulasinya, aturannya, pedomannya. Yang tadi saya sebutkan di depan, BUMN, BUMD, semua bisa membuat. Nah, itu kita harus rubah. Nah, kalau kita ingin seperti kredonya Pak Kepala tadi, simple fast trusted, tidak akan pernah terjadi kalau kita masih melakukan transactional procurement. Jadi apa yang saya sampaikan tadi adalah filosofi bahwa kita bisa menuju itu kalau fondasinya memang kita juga restructuring rubah. Gitu ya Pak ya. Dengar ya suara saya? Dengar Pak, materinya belum muncul. Pak, materinya belum? Ya ini, ya yang komputer saya malah ini nih, masih recovering. Oh, laptopnya lagi trouble. Oke. Iya. Saya pakai serep aja tadi. Yeah. Dari tadi pagi problem ini, makanya ini kantornya IAPI nih Pak Muji. Jadi yang malu IAPI ya. Tadi pagi dengan LKPP Pak, diskusi jadi? Ya, dengan LKPP. Dengan LKPP ya. Nah ini udah masuk nih, masuk nggak saya itu? Coba.
Atau sementara ada pertanyaan nggak? Jadi biar pada inilah. Nah, ini masuk lagi nih. Recording in progress. Saya nggak bisa share screen nih, Pak. Atau dari Pak Muklis mungkin bisa share, Pak. Pak Muklis bisa bantu share? Yang handphone, yang notebook tadi ya? Mungkin bagi peserta Pak masih jarang Pak yang belajar tadi mengenai apa? Rajik model tadi. Ya, ini memang sebenarnya itu ada di SKKNI. Ya, jadi itu sebenarnya sudah ada di SKKNI. Jadi kalau Bapak ngikutin SKKNI itu udah ada materinya. Ya. Belum banyak Pak yang ikut SKKNI itu. Nggak sampai 5% mungkin. Ya, silakan. Halo, Pak Kadu. Jadi SKKNI, racing model dan sebagainya, itu nanti akan disampaikan di pelatihan level dasar, level 1. Jadi level 1 nanti akan didorong mengenal materi-materi ini. Jadi di materinya LKWP yang akan berakhir Desember ini, yang akan dimulai Januari nanti di level 1-nya akan ada introduction atau pengenalan materi-materi ini. Jadi kita tidak terkungkung oleh prosedural yang selama ini dimaknai oleh Pak Kasman, Pak Muklis, harus prosedural hukum, nanti mulai dibuka wawasan-wawasan optimasi lah. Bagaimana Pak Kadul? Jadi mohon maaf ya, materi ini nanti akan muncul di pelatihan LKPP tingkat dasar. Ya, tingkat dasar. Pak Kasman jangan tersinggung, Pak Muklis jangan tersinggung, yang selama ini berat ke hukum. Halo Pak Khairul. Pak Khairul belum bergabung Pak dari. Udah. Sudah pakai komputernya. Sudah Pak, silakan Pak. Iya benar Pak. Jadi makanya tadi di depan saya sebutkan bahwa pengadaan gigi itu sangat terkenal karena banyak yang menggeser ke masalah hukum. Makanya Pak Puji itu di mana-mana pusing tuh. Oke ya, tapi nggak apa-apa, ini sebagai introduction. Mudah-mudahan ke depan Bapak-Bapak akan mendapat materi seperti ini. Nah, yang kedua kalau melakukan transformasi sistem IT Pak. Sistem IT is a must. Sekarang LKPP sudah membuat sistem IT. Kemudian yang ketiga organisasi dan SDM. Nah, organisasi juga kita membuat organisasi. Kemudian kompetensi. Jadi bahwa nanti akhir GCG. Dengan kita menerapkan prok biasanya kita lebih GCG. Nah, kalau kita lihat detail, apa sih yang dilakukan di dalam transformasi pengadaan untuk regulasi? Nah, ini kita coba buat ini, sudah kita jalan di Rumah Sakit Harapan. Halo Pak Khairul, suaranya enggak. Sama. Di Pak Muklis sudah. Ini bukan Quran, Pak. Jadi, transformasi definisi pengadaan. Halo? Ini jelas Bang ya, Pak Muklis? Agak putus-putus kami. Ya? Mbak bisa didengar. Ya, baik. Jadi, pertama, kita lakukan transformasi definisi. Kedua, kita membuat yang namanya pedomannya dibuat berbasis digital. Artinya apa? Bisa dikerjakan secara digital. Ya. Nah, kita rinci lagi semua proses sesuai dengan pedoman pengadaan dan dapat itu digitasi. Semua dokumen sudah dalam bentuk digital. Ya, apa bedanya kita belanja di Tokopedia? Sekarang semua digital kan, Pak? Digitalisasi, memindahkan proses approval sesuai tugas dan wewenang para pihak ke dalam proses flow. Jadi nggak ada lagi ketemu orang nih. Ketiga, digital transformasi. Kita melakukan transformasi dengan blockchain system yang safe,
sehingga kita bisa mempraktekkan yang namanya procure to pay. Kenapa procure to pay? Kalau sekarang kita berbicara pengadaan itu, barangnya belum terima, kita sudah bayar. Gitu ya. Masa kita nggak boleh bayar setelah barang diterima? Nah, baru kita akan menuju visi pengadaan yang cepat mudah tercapai. Kalau nggak dilakukan ini, insya Allah nggak akan tercapai. Nah, ini cara membuat perdir juga kita buat simple. Ada ketentuan umum, ini untuk pelaku. Dari sini proses pengadaan. Proses itu dari mana? Proses pengadaan, persiapan dan pelaksanaan kontrak, terakhir itu setelah terima dan pembayaran. Nah, ini IT dulu hanya yang online itu mungkin dilelang saja di proses pengadaan, nanti yang online itu dari ujung ke ujung. Aplikasinya, ada katalog, toko online ini sama. Tapi filosofinya dari perencanaan sampai pembayaran ini sudah online. Ini dengar ya, Pak Mulis? Jelas, Pak. Terdengar. Silakan. Nah, ini ada satu yang ingin saya sampaikan. Inilah sebenarnya yang breakthrough. Ya, jadi ini ada katalog. Jadi ini ada pengguna. Ini kita sudah jalankan di Rumah Sakit Harapan kita. Dia klik katalognya, keluar PO, Pak. Nah, PO-nya dikirim barang, misalnya dia pesan 100 kg beras. Dia kirim PO, dia kirim beras, keluar di sini BAST. Nah, ketika keluar BAST, langsung keluar invoice. Jadi invoice itu keluar otomatis. Tidak ada lagi proses ngirim invoice. Karena invoice itu dasarnya adalah jumlah dari BAST. Misalnya kita kirim 100, yang di-accepted 90, yang keluar 90 invoice-nya. Nah, kemudian di sini ada faktur pajak. Nah, ini karena masih offline di-upload. Nah, setelah ada, ini jelas semuanya sudah ada kontrak sebelumnya ya. Ada PO, ada BAST, ada invoice, dan ada faktur pajak. Kemudian di pengguna ini melakukan internal approval. Nah, inilah yang namanya hierarki. Kalau 200 juta mungkin satu orang, di atas 202 orang, ini namanya approval. Nah, approval ini oke, diinstruksi ke bank dan bank bayar. Pada saat itu juga. Nah, karena dibayar cepat, ini vendor akan memberikan namanya diskon. Nah, nanti bank bisa menagih ke pengguna. Bisa pak, kalau uangnya uang pengguna berarti nggak ada cost-nya. Tapi kalau ini uangnya uang bank, itu ada namanya interest. Dan interest itu paling 1%. Desain tadi, kontraknya dibesarkan, konsolidasi, kontraknya dan bayar cepat itu adalah ini. Nah, ini satu lagi yang saya sebutkan dengan kita memotong rantai distribusi. Jadi kalau Bapak-Bapak familiar dengan marketplace, ini adalah jalur marketplace, jadi ini ada produsen lokal, ini ada agregator, ini distributor, ini dealer, toko-toko, dan di sini marketplace. Dan di sini saat ini kita di sini. Ini bela pengadaan, Sipla, dan semua di sini. Nah, dalam konsep strategic procurement, ini ada agregator, langsung ada, kita mempropos ini koperasi saja. Kenapa nggak koperasi pengguna di sini? Kalau rumah sakit, koperasi rumah sakit. Jadi dia nggak membuat rantai. Dan ini kontrak payung dengan pengguna. Dan ini luar biasa efisiensinya. Nah, ini yang kita lakukan di harapan kita. Tadinya pengadaan beras itu ini rumah sakit, ini CP-CP, ini ada pedagang grosir, pasar induk, di belakangnya panjang sekali. Nah, ini kita efisiensikan. Ini contoh kita pernah melakukan analisa, ternyata PT-PT ini banyak sekali bergantian, tapi orang yang sama. Mungkin Bapak-Bapak familiar ya. Apa istilahnya Pak Muji? Pinjam bendera ya. Dan ini terjadi Pak, dan kita nilai nih, CP-CP yang dapat dipinjam bendera, Bapak browsing aja tuh banyak sekali nyewa bendera. Nah, ini kita putus, ini adalah rumah sakit, ini koperasi, ini kita sarankan koperasi rumah sakit saja, nanti dia mengambil dari agregator di sini, penggilingan padi.
Jadi ini nggak perlu, karena yang punya value itu adalah penggilingan padi. Di sini petani. Jadi petani masukkan berasnya, padinya ke penggilingan, penggilingan berkontrak dengan koperasi. Atau di sini koperasi petani masuk ke koperasi rumah sakit. Nah ini yang disebut dengan jaringan Kairetsu di Jepang, bagaimana petani-petani Jepang itu sangat makmur karena dia nggak pernah ikut tender ke sini. Dia hanya menyiapkan barangnya ke agregator. Nah ini desainnya, ini kita bikin toko gudang namanya. Nah toko gudang ini toko yang ada di rumah sakit, tetapi penyedianya langsung. Kalau bahan makanan itu ada koperasi, ini berkontrak. Sarana umum, ini juga kita sarankan, ini nanti ke agregator, masuk ke katalog. Dan sarana medis juga seperti itu. Dan barang lain kalau ada. Nah pembelinya, dasarnya, kalau ini didesain benar, ini pembelinya rumah sakit itu sendiri, kemudian bisa yang namanya karyawan dan pengunjung, karena ada bahan makanan. Ini karyawan pengunjung ini belajar. Ini saya pernah buat ini 1,5 tahun saya dengan jadi konsultan di Kementerian Desa ini dengan Menteri Desa. Dan ini kita buat di Kementerian Desa, ini toko gudang namanya. Cuma pembelinya belum, SKPD belum beli karena mereka masih bisa beli keluar. Nah kalau udah aturan sendiri kan kita bisa atur, mereka harus beli ke sini. Dan karyawan bisa beli ke sini. Nah koperasinya untung dan rumah sakitnya untung. Nah, ini strategik Pak. Nah ini contoh yang di Kementerian Desa. Ini ada 3.600 item nih Menteri Desa waktu itu. Oke, transformasi organisasi ini mungkin udah familiar ya. Jadi bagaimana kalau kerja itu dulu ad hoc, bagaimana ini menjadi permanen dan center of excellence. Dan tadi disebutkan dari mana insentif. Insentif itu didapatkan dari efisiensi, Pak. Jadi kalau kita tadinya belanja misalkan itu kemahalan, kemudian kita bisa melakukan konsolidasi lebih murah, sisanya itu menjadi tambahan keuntungan, dan tambahan keuntungan inilah sebagai dikembalikan kepada semua yang terlibat di pengadaan. Jangan dari banyaknya paket. Itu yang saya pernah komen. Kalau kita mengambilnya dari banyaknya paket, itu yang terjadi paketnya jadi banyak. Itu against dari konsep strategic procurement tadi. Nah, kalau untuk kompetensi, kita sudah membuat ini klaster kompetensi. Ada klaster yang biru ini klaster Certified Procurement Officer kalau di LSP pengadaan. Ini sebenarnya pelaksana dasar pengadaan dari konsep awal. Kemudian ada Certified Procurement Specialist, ini yang hijau dengan kuning, dengan biru. Ini kemudian yang kuning ini pengelola kontrak, dan yang merah ini adalah untuk manajemen Certified kontrak, Certified Procurement Strategist. Tadi kita diskusi ini dengan LKPP akan jalan dengan SKJ, tapi ini juga disarankan jalan aja. Transformasi GCG kita terapkan end-to-end, menerapkan RACI, menerapkan procurement reward. Nah ini bukan dari banyaknya paket pengadaan, jadi menerapkan procurement reward program dari besarnya saving atau efisiensi yang dilakukan organisasi. Jadi kepada semua pihak yang terlibat. Jadi kita mendapatkan insentif itu atau tukin itu bukan dari banyaknya paket, tapi dari besarnya efisiensi. Dan kalau saya melihat di BUMD itu efisiensinya luar biasa, itu bisa ratusan miliar, tergantung besarnya pengadaan. Implementasi, whistleblowing, melakukan pelatihan transformasi, mindset, dan change management. Ini GCG, kita membuat trap RACI, namanya RACI ini, sehingga nanti ada yang responsible, ada yang accountable, konsult, dan inform. Ini ada orang yang selama ini kan kita overlapping nih, yang merencanakan dia, proses pengadaan dia, persiapan pelaksanaan dia, itu mungkin tugas PPK yang terlalu banyak. Nah ini kita buat RACI-nya, baru dibuat job desk-nya ketika kita buat peraturan direksi. Satu lagi, nah ini RACI tadi, pemimpin hanya dapat mendelegasikan wewenang, sedangkan tugas tanggung jawab tidak dapat didelegasikan.
Jadi ini konsep bagaimana kita membuat para pihak lah. Gimana sampai sini? Ada pertanyaan? Pak Muklis, jadi nggak berasa ngomong sendiri nih. Oke Pak, waktu tinggal 30 menit lagi Pak. Mungkin sudah bisa sesi tanya jawab Pak. Iya, coba aja Pak Puji. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Tadi ada Bu Dewi Utari juga itu yang kemarin mengulang konstruksi, hari ini membina ketahanan pangan mungkin ya. Bu Dewi Utari. Ada pertanyaan? Atau silakan yang lain? Atau yang lain silakan. Mohon maaf Pak Khairul, mungkin bagi teman-teman ini mengalami keterkejutan materi yang disampaikan. Karena mereka belum banyak mengenal Pak SKK ini dan sebagainya. Ya, iya, makanya saya mohon maaf Pak Puji, karena kita sudah berbicara strategic procurement, mau nggak mau out of the box nih. Jadi ya mudah-mudahan menjadi insight saja. Ya, tapi ini direction Pak Puji. Jadi lambat laun program transformasi dan modernisasi pengadaannya LKPP juga akan ini kan Pak Puji. Iya betul. Dan sekarang pun SDM pun sudah mengarah ke sini. Artinya ya Bapak-bapak dapat early informasi. Dan untuk yang di luar ASN itu sudah bisa langsung diterapkan Pak Muji. Yeah. Jadi kalau Bapak-bapak di BLU, rumah sakit, BUMD, BUMN kita sudah banyak mencoba menerapkan ini. Cuman yang full sampai procure to pay memang baru satu, dan ini akan ada mungkin nanti PDAM. Jadi itu udah benar-benar mereka capeknya di depan saja. Jadi mereka bikin kontrak itu capek di depan, habis itu mereka sudah eksekusi digital Pak. Dan harga pun sudah ngikutin harga pasar minus kalau untuk sarana umum. Jadi nggak ada lagi kekhawatiran bahwa harga itu akan lebih tinggi daripada harga pasar. Seperti ada Mas Rio nih Pak Muji. Ya. Ya. Oke Pak. Yang disampaikan oleh Pak Khairul ini telah digunakan atau pelatihan-pelatihan untuk BUMN, BUMD. Pak Khairul mengintroduksi adalah materi-materi semacam itu. Sedangkan untuk pemerintah, untuk versinya LKPP itu baru dimulai tahun depan. Jadi pelatihan tingkat dasar atau ujian sertifikasi, materinya nanti ada pengantar seperti ini. Dan ini sudah dinyatakan oleh LKPP. Materi yang kemarin ini berakhirlah di bulan Desember ini. Nanti bulan Januari akan disisipi materi seperti ini. Demikian, selanjutnya ada Pak Rio. Silakan Pak Rio. Ya, mohon izin Pak Muji, narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Materinya sangat bagus sekali, Bapak. Ini tadi saya perhatikan strategic procurement ke depannya ya. Nah, ini tuh masih ada saya ada pertanyaan seperti ini, Pak. Karena di perhubungan sama PU Bina Marga ini pengadaannya kalau di jalan itu hampir sama, Pak. Misal dari PU sudah mengadakan paket overlay jalan beserta markanya. Lah kita di situ juga ada paket juga untuk marka. Nah kadang ini kan kita harus koordinasi Pak, biar nggak tumpang tindih seperti itu ke depannya. Kemudian, nah ini bagaimana Pak caranya agar dua OPD ini biar nggak tumpang tindih seperti itu Pak. Padahal sama-sama di jalan provinsinya seperti itu. Mohon masukannya. Terus yang kedua gini Pak. Yang kedua seperti ini Pak. Jadi di tiap OPD misal ada pengadaan tentang IT Pak. Kebetulan saya peranata komputer Pak di bidang IT. Nah, itu masing-masing bidang kan sekarang ini masih istilahnya ego sektoralnya masih di masing-masing bidang gitu loh Pak. Untuk pengadaan IT, bukan tersentral di orang-orang IT seperti itu. Akhirnya tumpang tindihnya loh sudah pengadaan server, di sana sudah pengadaan server juga, akhirnya double-double seperti itu. Kemudian pemasangan jaringan di satu bidang konsepnya seperti ini, di bidang lain konsepnya seperti ini. Akhirnya nggak sinkron Pak antar bidang itu. Lah, mohon masukannya Pak, mungkin di sini juga ada dari
inspektorat, masukan-masukan untuk OPD itu seperti apa ke depannya agar perencanaan pengadaan yang istilahnya seperti khusus bidang IT itu harusnya seperti apa biar nggak ada tumpang tindih antar bidang di satu OPD-nya seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Mohon masukannya, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Jadi kalau Bapak tadi ikutin dari awal, saya contohkan, Pak, bagaimana di Laut Utara North Sea itu 6 negara, perusahaan dari 6 negara bisa bersatu, Pak. Jadi mereka memang harus melakukan yang namanya kolaborasi dan koordinasi. Nah, kemudian itu karena apa? Karena mereka merasa terpaksa, Pak. Jadi kalau nggak kami melakukan ini, pasti kami tidak bisa menego pada vendor karena jumlahnya kecil. Nah, salah satu faktor kenapa harus dikonsolidasi, karena negotiation point kita lebih besar kan, Pak. Kalau volumenya Bapak beli kertas cuma 10 rim dengan 1000 rim, beda kan, Pak? Betul. Nah, ini kuncinya koordinasi, Pak. Bapak lihat di Malaysia itu sukses karena apa? Karena pemerintahnya ikut, Pak. Itu dipaksa, Pak. Koordinasi. Artinya nggak ada yang namanya paket keluar sendiri-sendiri. Kalau Bapak bilang tadi paket IT, ya sudah harus satu IT dari satu kantor. Nah, kalau yang di Malaysia itu bukan dari satu kantor, bukan dari satu perusahaan. Ada 7 perusahaan, Pak. Nah, saya pernah melihat ke sana bagaimana mereka melakukan, mereka ngantor bareng, Pak. Orang-orang tertentu pengadaan itu ngantor bareng dan kerjanya koordinasi. Nah, ini dicontek di Indonesia yang saya sebutkan dengan CRIS itu, Cost Reduction Indonesia, tidak berhasil. Kenapa? Karena nggak dipaksa dan tidak terpaksa. Gitu, Pak. Ya. Oke. Berarti kan intinya ini, Pak, ya. Mungkin saya dulu pernah kerja di swasta, Pak. Procurement-nya itu di satu tempat, Pak, walaupun banyak divisi. Nah, tapi kalau di pemerintahan ini satu OPD aja banyak yang mengadakan, Pak. Nah, repotnya kan di situ, Pak. Akhirnya masing-masing bidang mengadakan sendiri-sendiri. Bahkan internet pun satu bidang bisa beda-beda, Pak. Seperti itu. Setuju. Nah, itu Bapak udah jawab sendiri. Misal kalau ada dari inspektorat dan sebagainya, mungkin masukan untuk OPD dan sebagainya, ya biar ada ya mungkin skema untuk kedepannya biar lebih bagus seperti itu, Pak. Ya, memang, Pak. Jadi saya lihat itu tinggal prakteknya. Nah, prakteknya mungkin udah ada aturan konsolidasi, tapi prakteknya diwajibkan enggak. Sebenarnya waktu bikin, kalau di itu RUP ya, atau bikin apa namanya, rencana pengadaan itu harus bareng. Jadi intinya koordinasi, Pak. Jadi kalau saya melihat di best practices itu, yang paling berat itu memang melakukan di Indonesia ini melakukan kerjasama pengadaan, Pak. Jadi orang tuh masing-masing pengen mengadakan sendiri, benar nggak, Pak? Izin, Khairul. Ya, silakan. Ya, terima kasih, Pak. Ya, selama ini kita kan sibuk mengikuti mazhabnya Pak Muklis, prosedural, peraturan dan sebagainya. Pengadaan sendiri-sendiri. Nah, ini mau Pak Khairul, mungkin ada pengalaman Bu Kris ini. Bu Kris ini melakukan konsolidasi rumah sakit Jogja, Solo, Semarang, Joglo, Semar. Mungkin Bu Kris bisa sharing di sini sebentar, Bu Kris. Yang tadi apakah suka memaksa itu Bu Kris? Mohon izin Bu Kris. Akan pengalaman Bu Kris mengenai keberhasilan pengadaan di beberapa rumah sakit Jogja, Solo, Semarang tadi. Ada nggak Bu Kris pengalaman itu? Silakan Bu Kris. Terima kasih Pak Muji. Pak Khairul sungguh luar biasa. Ini tesis saya juga procurement di UGM. Jadi di Amerika dan lain-lain sudah seperti itu. Maka waktu itu gitu ya, saya tuh punya mimpi bagaimana kalau misalnya ini rumah sakit itu bisa bareng-bareng, atau pengadaannya pun kalau saya lihat di Amerika di jurnal-jurnal juga itu, jadi rumah sakit itu tuh juga tidak bersaing masing-masing, misalnya satu beli MRI nanti satunya beli MRI lagi. Mereka enggak, mereka sektor-sektor itu satu belinya tetapi digunakan bareng-bareng gitu ya. Tapi di Indonesia belum sampai seperti itu, sudah bersaing masing-masing. Tapi untuk strategi konsolidasi memang ini menjadi strategi yang saya rasakan paling efektif lah. Kita nggak pusing-pusing gitu ya. Jadi
untuk saat ini kami 16 paket saja, kami hanya mengerjakan 3 paket gitu. Jadi tidak seluruhnya kami kerjakan, khususnya untuk Joglo Semar dengan 7 rumah sakit. Ada yang ngerjakan 4, ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1 gitu. Kami bagi-bagi itu. Nah itu kemudian contoh hari ini aja. Kami tadi e-katalognya dengan internet itu jelas sudah e-katalog. Ngapain kita repot-repot gitu ya. Tetapi ternyata dengan e-katalog itu masih bisa turun, apalagi kontrak payungnya saya tanya. Kalau kontrak payung kan kemarin 2 tahun dengan 7 rumah sakit itu, kemudian besok kami coba minta penawaran kalau 3 tahun seperti apa. Dan ternyata mereka lebih murah lagi gitu ya, dengan servis yang lebih lagi gitu. Memang konsep konsolidasi ini membuat kita memang value for money-nya dapat, efektif efisiennya juga dapat, dan terlebih kalau jadi PPK ya nyaman lah gitu. Kalau di audit itu kalau sudah konsolidasi itu mereka tidak terlalu banyak tanya-tanya biasanya gitu yang kami alami. Maka ini yang nanti sebetulnya saya diajak LKPP keliling Indonesia, tapi kok di terakhir Kepri, kemudian Medan pernah, Riau pernah, kemarin Sumatera lah yang kami ke sana ya. Tapi nggak tahu sampai sekarang mereka juga kemarin kami didampingi minggu yang lalu dengan LKPP itu final terakhir untuk tender Pradipa, sehingga nanti 1 Januari itu sudah selesai bisa pelaksanaan untuk kami di 7 rumah sakit. Ternyata rumah sakit daerah atau saya tanya LKPP kenapa nggak jalan mereka, karena kami juga di Provinsi Riau itu kemarin dampingi, juga di Kepri itu juga provinsi. Memang banyak faktor goodwill-nya ini yang memang perlu ya. Sebetulnya kalau dipaksanya itu sudah Pak Khairul di Perpresnya itu. KPA dan PPK itu kan kewajibannya juga ada konsolidasi di situ gitu. Sekarang kan sudah ada semua gitu. Cuman kita kayaknya belum ada punishment ya. Kalau memang nanti ada punishment gitu mungkin akan berpikir beda. Jadi kalau Indonesia belum dipanis itu ternyata belum berbuat ke sana gitu. Nah kemarin saya memang 7 rumah sakit ini di Jakarta kami minta untuk nanti konsolidasi untuk konstruksi ini. Yang kami pikirkan karena DKI kan kemarin juga sudah dengan proyek banyak juga untuk Puskesmas dan mereka juga Kementerian Pendidikan juga sudah. Jadi ini yang kami mulai mau belajar adopt untuk konsolidasi konstruksi, tapi memang rumah sakit ini lebih kompleks sih daripada bangunan-bangunan yang ada di luar rumah sakit. Tetapi di PPK masing-masing itu sudah mencoba mengkonsolidasikan. Jadi Cak Nasir tadi mengatakan kalau nanti kami konsolidasi yang daerah nggak dapat, tergantung. Jadi jangan sampai konsolidasi itu menjadi monopoli gitu. Sehingga kami bentuk misalnya bahan makanan kering itu kami coba, PSI-nya Sarjito, Jogja, itu kami coba itemize kelompok jadi 6 kelompok. Sehingga nanti harapan kami yang kecil-kecil bisa masuk gitu. Itu juga, maka misalnya ATK bahan komputer itu kami juga tidak kemudian 7 rumah sakit jadi 1 nanti pemenangnya enggak. Kami kelompokkan, ATK sendiri, komputer sendiri gitu. Apalagi suku cadang rumah tangga itu juga kami kelompokkan banyak. Sehingga di situ kita punya peran untuk memikirkan bagaimana UMKM ini bisa hidup. Begitu Pak Budi, matur nuwun. Terima kasih Bu Kris. Pak Rio, artinya yang dilakukan Bu Kris itu bukan nanti ya, sudah dilakukan. Jadi Pak Rio ini jangan nanti-nanti akan melakukan. Sekarang udah harus mulai mengejar statnya ini. Begitu ya Pak Rio ya. Jadi Bu Kris sudah melakukan, jadi kita jangan nanti-nanti lah, harus segera ini dipikirkan dan mulai diimplementasikan. Silakan Pak Khairul lanjut, atau ada yang bertanya lagi? Oh ada Pak Muhammad Ridwan, dari mana Pak? Silakan. Ya, dari mana? Terima kasih Pak, dari Lampung Pak. Lampung ya. Ya, saya dari mana instansinya Pak? Dari BPS Provinsi Lampung Pak. BPS. Oke. Ya. Saya tertarik ke bagian procurement to pay-nya ini Pak. Kadang-kadang kita juga memang ini masih kendala juga Pak ya. Karena pembayaran kita kan masih diatur oleh PMK Pak ya. Dan masing-masing kalau di APBN itu juga
masing-masing KPKNL itu belum menerapkan hal yang sama dalam pembayaran. Contoh saja kontrak payung itu di beberapa KPPN itu belum bisa mencairkan anggaran dari kontrak payung yang dibebankan di beberapa mata anggaran. Nah, ini juga memang kendala kita juga nih Pak, yang kita sudah mau berinovasi lah dalam keadaan, teman di sisi pembayarannya juga kadang-kadang terkendala juga Pak, yang perlu kita saya kira cocok itu Pak, yang procurement to pay-nya itu diperbaiki. Saya kira itu Pak. Ya benar Pak. Jadi ya, jadi tahun lalu tuh kita pernah panel dengan Pak Roni, saya dengan salah satu direktur di Kementerian Keuangan. Nah itu memang karena itu tanggung jawabnya ada beberapa departemen yang terkait, makanya itu nggak bisa cepat. Tetapi disetujuin Pak bahwa itu akan menjadi solusi. Nah 2 minggu lalu saya sudah ikut itu, ada Zoom meetingnya dari Departemen Keuangan untuk bela pengadaan itu nanti bisa langsung dibayar Pak dengan konsep DigiPay. DigiPay itu kartu kredit pemerintah. Nah kalau kembali ke filosofi tadi, saya mengatakan bahwa itu adalah implementation strategi untuk mencapai best value for money. Ya, jadi ini bapak-bapak bisa melihat ini konseptual desainnya. Kontrak kita besarkan dengan konsolidasi. Tadi Ibu Kris ya, itu luar biasa. Saya dengar juga tuh Bu, di Jogja kemarin itu. Kemudian kontraknya dipanjangkan. Itu udah coba 3 tahun akan pasti. Karena ada kepastian mereka dibeli. Jadi mereka berani berinvestasi dan melakukan efisiensi. Itu filosofinya. Ketiga, kalau kita bisa bilang bayar cepat, itu mereka akan memberikan namanya early payment discount. Artinya 3 rumus ini saja diterapkan, itu akan menjadi efisiensi luar biasa. Nah, bagaimana teknisnya? Memang kalau yang saya lihat kan tadi itu memang kalau ada komitmen aja dari beberapa rumah sakit, komitmen bersama, duduk bersama, bikin panitia, bisa dieksekusi kayak Ibu tadi, mungkin ini di sini, tapi koordinasinya tetap satu koordinasi ya Bu ya. Jadi isu konsolidasi adalah koordinasi Pak. Jadi kalau kita bisa melakukan koordinasi dan punya tujuan bersama dan kita komit, insya Allah sampai. Oke, ada lagi? Kalau kita lanjutkan sedikit lagi ya. Waktunya masih 15 menit Pak. Jadi mungkin kita tanya jawab. Jadi betul yang dikatakan Pak Khairul tadi, isunya adalah koordinasi. Dan ini kalau di implementasinya Bu Kris tadi, itu namanya konsolidator Pak. Konsolidator. Yes. Jadi kalau pengadaan MRI, konsolidatornya Rumah Sakit Klaten misalkan gitu. Iya, benar. Rumah sakitnya adalah konsolidatornya Sarjito. Pengadaan apalagi setiap rumah sakit mengambil peran sebagai konsolidator. Mungkin begitu Ibu Kris ya. Atau Bu Kris bisa mengkoreksi. Silakan Bu Kris. Saya salah atau benar ini yang saya sampaikan ini, konsolidator. Benar. Jadi tadi ada beberapa paket yang dikonsolidator. Benar itu. Ada pertanyaan dari Pak Teten ya. Pak Teten bertanya? Nggak jadi tanya Pak Teten. Silakan yang bertanya. Ini materinya Pak Khairul banyak sekali nih. Jadi ada silakan harus cepet-cepet. Ya saya share aja ya. Jadi ini sebenarnya konsep ini sebenarnya juga bisa diterapkan dengan di pemerintahan. Gitu saya ingin menyampaikan karena ada misleading. Jadi kalau kita lihat apakah ini juga bisa diterapkan di pemerintah, sangat bisa. Jadi kalau saya melihat hakikat pengadaan di pemerintah itu apa? Nah ini Pak Muji, maaf nih saya ulang ya. Nah ini ada konsep yang namanya teknik dan strategi menaikkan penerimaan APBD melalui plan strategis. Jadi ini ada perception yang selama ini mungkin kurang tepat. Adanya misleading, belum pas memahami konsep kinerja pengadaan.
Jadi saat ini anggaran pengadaan adalah anggaran untuk diserap. KPI-nya sukses jika daya serapnya tinggi atau presentasi rencana versus realisasi tinggi. Nah ini terutama saya sorotkan di BUM, di APBN, APBD. Anggaran pengadaan bukan atau belum dianggap sebagai modal untuk meningkatkan penerimaan APBN atau APBD. Yang KPI suksesnya pada berapa persen kenaikan penerimaan. Nah ini belum ada persepsi link yang bahwa suksesnya mengelola pengadaan akan menaikkan penerimaan APBN. Jadi ini saya belajarnya dari Pak Fadel nih. Ada konsep bagaimana menerapkan anggaran. Jadi konsep enterprise government. Anggaran pengadaan adalah modal untuk meningkatkan penerimaan APBN atau APBD. Jadi kalau Bapak Suri APBN itu bisa keluar seperti gini. Ini ada sini ada bayar hutang di sini. Nah ini transfer daerah ini juga ada pengadaan. Ini adalah modal kita untuk menaikkan pendapatan. Di sini ada pendapatan. Nah ini juga harus dibuat untuk menaikkan pendapatan. Nah pendapatan itu dari mana? Pendapatan itu ada dari APBN ini ada pajak. Nah sekarang masih pendapatannya dari pajak. Nah di sini yang bukan pajak ini banyak sumber daya alam, dividen, PNBB. Nah, ini kita nggak pernah eksplor. Nah, ini mungkin nanti kita bicara khusus lah ya. APBD juga gitu, ada pajak daerah, pajak retribusi. Nah, bukan pajak itu dari sumber daya alam, dividen BUMD. Jadi sebenarnya kalau uang ini dikelola dengan benar akan menaikkan, jangan kita fokus menaikkan pajak, menaikkan retribusi. Sehingga nanti penerimaan ini akan naik. Kalau ini naik, kita bisa mengeluarkan yang namanya tunjangan kinerja. Ini penerimaan APBN itu masih dominansinya adalah di pajak 86%. Nah ini menurut konsepnya enterprise government itu merubah praktik kinerja berbasis anggaran menjadi anggaran berbasis kinerja. Merubah pola praktik APBD yang dihabiskan daya serap menjadi APBD adalah modal untuk menaikkan PAD. BUMD adalah sarana untuk menaikkan PAD. Target utama seluruh ASN mendapatkan tunjangan kinerja yang halal bisa 3-4 dari kenaikan PAD, bukan dari hal-hal yang tidak relevan. Ini saya coba tampilkan di sini. Ini. Jadi usaha-usaha meningkatkan pendapatan APBN dan APBD itu ada satu usaha menaikkan pajak. Di sini ada pajak retribusi, usaha menaikkan retribusi. Dan setelah kita pelajari ternyata pajak itu banyak pajak hotel, pajak restoran, reklame. Ini bukan tidak dapat besarnya, tapi tidak di store. Nah ini dengan dibuat dengan online pajak, ini langsung otomatis naik. Nah inilah nanti RUP kita membuat bagaimana menaikkan pajak, ya bikin smart city, bikin bagaimana koneksi ke hotel-hotel gitu. Nah ini menjadi rencana kerja di Pemda. Nah menaikkan retribusi. Bikin aja smart parking. Gitu. Nah, menaikkan BUMD, menaikkan dividen BUMD, ya benahin pengadaannya. Nah ini contohnya, ini APBN, ini tadi sudah ya. Ini konsentrasinya. Ini mungkin nanti sesi sendiri Pak Muji. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa dengan pengadaan ini kita bisa menaikkan pendapatan. Nah dengan menaiknya pendapatan, kita bisa mengeluarkan yang namanya di sini tunjangan kinerja. Ini gambarnya sebelah sini nih. Ini tunjangan kinerja. Nah ini yang hijau di sini. Kalau ininya naik, ini akan bisa dikeluarkan. Satu lagi. Nah ini pola pengelolaan sumber daya alam, ini agak jauh nih. Jadi di dunia ini ada yang namanya pola bekerja sama itu, satu namanya profit sharing. Profit sharing itu yang dikonsep oleh Putra Indonesia ini Pak Ibnu Stowo. Itu investor bawa duit, kerja dulu, habis itu dapat hasil bagi hasil. Nah kalau pola sekarang ini revenue sharing segala macam ini lebih banyak menguntungkan non-Indonesia.
Nah, ini kita lihat Indonesia ini luar biasa potensinya, artinya kalau kita kelola saja SDA kita, APBN, APBD kita akan besar. Sedikit lagi ini membantu praktek UMKM. Nah, ini pelajaran yang saya pelajari ini hampir 2 tahun juga. Ternyata UMKM yang terbesar di Indonesia itu adalah bahan makanan, bahan material konstruksi, pasir, batu, dan lain-lain, dan barang seni kerajinan. Nah, ini banyak sekali UMKM itu frustasi ketika dia panen. Begitu juga dengan material. Kenapa? Karena mereka tidak dihubungkan dengan pasar. Jadi isunya adalah bagaimana mereka terkonek dengan pasar. Ya pasarnya apa? Bahan makanan ya, rumah sakit, hotel, dan BUMN, dan lain-lain. Nah inilah fungsinya pemerintah sebenarnya. Kita sudah bela pengadaan, padi, dan lain-lain, tapi kita tidak mewajibkan ini dibeli. Begitu juga dengan construction material. Ini sebenarnya desain konsep katalog lokal. Jadi siapapun yang menang di daerah itu sebagai construction kontraktor, dia harus mengambil materialnya di katalog lokal. Selesai. Dan katalog lokal itu nanti diisi oleh UMKM ini. Nah ini challenge-nya UKPBJ ini, kalau mau menginisiasi ini, sangat mungkin. Nah ini TKDN juga, TKDN ini permasalahannya selalu tidak dibeli. Jadi kalau ini sudah diwajibkan beli, pasti akan naik. Nah ini tadi memotong jalur. Nah kalau ini sudah pasti dibeli, kita bisa bikin apa saja. Ya, nah ini supply chain. Jadi kita akan kuasain dari hulu ke hilir sehingga terjadi efisiensi. Nah ini teknik meningkatkan insentif bagi semua insan yang terlibat pengadaan. Jadi tadi saya sebutkan ini, kalau ini APBD, APBD ini ada 2 sumbernya, dari APBN dan dari PAD. Nah selama ini kita hanya menego atau mencari itu ke APBN. Ini contohnya salah satu daerah ini 89% dari pusat. Dari PAD-nya kecil banget. Nah Pak Fadel bisa membuktikan dengan mengelola jagung saja, ininya BUMD-nya bisa untung besar, ini setoran ke PAD-nya naik, dan dia bisa mengeluarkan tunjangan kinerja dari sini. Dan itu saya tanya, dari gimana bagi-baginya? Ya lihat aja siapa yang pengadaannya paling gede. Kepala dinas PU misalkan, ya dikasih insentif paling gede. Sehingga pengelolaan APBD ini jadi strategik. Nah ini kalau di swasta itu uang itu cuma 3, ada apa namanya, untuk karyawan, untuk biaya finansial, dan untuk pengadaan. Jadi kalau pengadaan bisa kita saving, itu luar biasa untungnya, dan untung inilah nanti yang menjadi insentif buat orang pengadaan. Nah ini kesimpulan, jadi saya melihatnya penyederhanaan definisi, jadi ini adalah nilainya kecil, dampaknya kecil, ini sarana umum. Nah ini desainnya bisa ke katalog nasional, ini sarana khusus, ini desain katalog lokal, ini prasarana baru, ini proyek pekerjaan konstruksi dan lain-lain, ini BUMN, BUMD, UMKM, dan prasarana lama ini pakai solusi performance base. Beli bersih, Pak Puji udah bikin untuk beli bersih, beli terang, dan lain-lain. Kemudian summary implementasi strategi program, lakukan pengadaan dengan alat bantu elektronik, paket untuk barang dilakukan konsolidasi, lakukan long term kontrak, bayar cepat, dan untuk meningkatkan penerimaan PAPBD, lakukan switching mindset. Anggaran pengadaan adalah modal untuk menaikkan penerimaan. Apa yang perlu dilakukan? Dukungan terhadap transformasi, katalog sebagai alat konsolidasi terbaik, program TKDN sebagai strategis, UMKM menjadi bagian strategis, program entrepreneurship government merubah mindset, dan insentif deploy dari cost reduction atau efisiensi, bukan dari banyaknya pakai. Menuju pengadaan mudah, cepat, terpercaya, dan berkelanjutan, tantangannya bukan bisa atau tidak bisa, tapi apakah kita siap atau belum siap. Saya rasa itu Pak Muji sebagai brief aja. Sorry kalau kelamaan. Ya. Terima kasih Pak Khairul. Ini membuka wawasan para peserta. Mungkin sebelum ditutup ada satu pertanyaan barangkali. Kalau ada yang bertanya, silakan. Bu yang bertanya nih, wah, silakan.
Bu Kris, silakan dibuka suaranya Bu Kris dari rumah sakit. Terima kasih luar biasa ya hari ini. Terima kasih sekali. Jadi pertanyaan saya gini, untuk tadi 4 jendela itu dari bottleneck, rutin, kemudian critical dan leverage, apakah karena sebisa mungkin kan dibawa ke leverage gitu ya Pak? Ya. Tapi kalau saya melihat di akhir tadi, di akhir ini kan sebetulnya dari 4 jendela itu punya solusi atau strategi pengadaan masing-masing ya, Pak J. Sehingga kita tidak usah membawa dari 4 jendela itu kemudian diarahkan ke dampaknya yang kecil, meskipun jumlahnya juga kecil gitu ya. Jadi ke arah leverage semua gitu nggak perlu, J. Ya, kalau itu kita mau melakukan lender, jadi kita giring ke kanan sehingga nilainya besar dan penyediaannya banyak. Tetapi kalau udah terdefinisi kebutuhan kita, makanya tadi di rutin itu kan umumnya adalah sarana umum, Bu. Sarana umum itu kan sudah pasti rutin, ya kan? Nah, itu solusinya bikin katalog. Kemudian yang bottleneck tadi itu kan sarana khusus. Nah, itu juga bisa dikatalogkan. Nah, yang menarik di katalog itu bisa namanya vendor manage inventory, Bu. Jadi katalog itu ada barangnya di gudang rumah sakit. Nah, itu yang naruh vendor. Jadi Ibu pindahkan inventory Ibu ke toko gudang gitu. Dan toko gudang itu yang memanage vendor yang kita kasih kontrak. Bu ya? Ya, iya betul. Jadi Ibu nggak perlu lagi naruh orang gudang. Ngapain? Kayak Carrefour itu kan, itu dia cuma menyiapkan tempat, tapi yang isi kan ada Indofood, ada Unilever dan lain-lain, malah orang-orang mereka yang dititip di situ untuk bantuin. Nah, datang pembeli, beli. Nah, si Carrefour cuma dapat untung dan dapat sewa tempat. Nah, itulah yang Ibu bikin giring ke koperasi rumah sakit. Strategi. Nah, kalau kita kasih bahan makanan di situ, yang beli kan bukan rumah sakit aja, Bu. Karyawan bisa beli, pengunjung bisa beli kan? Iya. Dan rumah dan koperasinya dapat untung gede tuh. Oke. Jeva, memang kita belum belajar tentang vendor management system ya. Sehingga sebelumnya saya juga menjadi pengawas di rumah sakit sih Pak. Rumah sakit kami itu omset saat ini 21 miliar. Untuk hanya rumah sakit kita aja yang di koperasi memang kita mau pengembangan gitu ya, dengan adanya sekarang sistem dari LKPP ini kan memudahkan ke sana, tapi saya masih memikir sebetulnya kan rumah sakit itu harusnya untuk sistem inventory-nya itu kan 0, harusnya dibawanya ke penyedia kan gitu. Benar. Tapi selama ini rumah sakit atau tempat-tempat manapun gudangnya dibesar-besarin nih untuk menumpuk barang-barang, apalagi di akhir tahun misalnya gitu ya. Nah ini yang sebetulnya memang perlu diperbaiki untuk inventory sistemnya juga di rumah sakit gitu ya. Ini sebenarnya yang sangat super menarik untuk rumah sakit. Saya pelajarin ini di rumah sakit itu salah satu pusingnya adalah inventory. Dan inventory itu nggak main-main, Bu. Kadang-kadang barang keluar masuk, barangnya itu juga. Ya nggak? Ya. Nah, ini konsep vendor managed inventory. Ini kita adopt dari konsepnya yang tadi saya cerita di North Sea dengan di Malaysia. Jadi nanti yang ngelola ini bikin atas nama koperasi aja biar untungnya buat karyawan kan. Nah, nanti penyedianya ini misalnya bahan makanan, nanti dia ngelola di situ. Kemudian nanti sarana umum, ada sarana medis, taruh di situ kayak Ibu bikin toko ini, apa namanya? Indomaret. Iya. Dan Ibu nggak perlu ngurusin inventory kan, pindah semua ke sini. Oh iya. Nah, yang menarik lagi waktu kita bikin di Kementerian Desa yang beli itu karyawannya. Kenapa? Karena SKPD-nya nggak mau beli. Kenapa? Karena kita jual kertas cuma 37.000, di luar dia beli 45.000. Tuh, gimana tuh Pak Muji? Ya nggak, Bu? Itu real loh, Bu. Saya 1,5 tahun dengan Kementerian Desa membuat toko gudang. Yang ramai beli itu adalah karyawan. Kenapa? Karena barang kita langsung dari petani, fresh kan? Iya.
masalahnya kita bikin ATK nggak survei harga. Harga kita dapatnya dari agregator. Lebih murah. SKPD nggak mau beli. Tuh Pak Muji. Kenapa itu Pak Muji? Ya, perlu Pak. Oke, ya Bapak Ibu, karena waktu sudah habis, kami ucapkan terima kasih Pak Khairul. Mungkin di kesempatan terakhir ini Pak Khairul bisa memberikan testimoni atau pernyataan yang penting atau garis-garis penting yang perlu disampaikan pada kami para peserta. Silakan. Ya, saya hanya menggarisbawahi kalau driversnya dari kepala LKPP sudah simple, fast, trusted, tidak ada pilihan kecuali kita bertransformasi ke strategic procurement. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah boleh melakukannya silakan mulai bertransformasi. Kalau enggak, ya nanti pelan-pelan akan ke sana. Jadi ilmu strategic procurement cuma 3, besarkan kontrak, panjangkan kontrak, bayar cepat. Gitu Pak Muji. Nah, insya Allah pengalaman di seluruh dunia itu minimal 20-30% itu tutup mata savingnya. Ya, jadi tinggal Ibu lihat aja kalau pengadaan Ibu itu misalkan 21 miliar, 20% kan lumayan Bu. Apalagi seperti harapan kita itu sampai 1 triliun. Oke Pak Muji, itu aja dari saya. Mudah-mudahan ini sedikit memberikan insight bahwa kalau melihat driversnya, solusi ke depan pengadaan Indonesia itu adalah menerapkan strategi. Terima kasih dari saya dan saya mohon maaf kalau ada kurang-kurang. Mohon maaf kalau juga terlalu terburu-buru karena mau nggak mau memang slide-nya agak banyak Pak Muji. Jadi mohon maaf tadi saya sampaikan. Itu aja Pak Muji, Pak Muklis dari saya. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Kalau nanti ada pertanyaan segala macam silakan aja lewat, bisa menghubungi Pak Muji. Nah. Oke, terima kasih Pak. Di sesi hari ini kita mulai mantra baru ya Bapak Ibu. Apa itu? Besarkan kontrak, panjangkan kontrak, dan lakukan cepat pembayaran. Mudah-mudahan seperti itu kita akan mencapai efisiensi dan efektivitas. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin ya merubah ya, strategi pengadaan untuk rumah sakit, BLU, BUMD dan sebagainya, silakan menghubungi Pak Khairul. Mudah-mudahan ini bisa banyak yang kita lakukan perubahan-perubahannya ya tanpa kita korupsi ya, tanpa korupsi. Demikian Bapak Ibu, semoga materi hari ini bermanfaat. Jangan lupa mengisi post test, mudah-mudahan itu bisa tercetak sertifikat kehadiran Bapak Ibu di hari ini. Demikian saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan acara ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.